Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati Anda semua. Mari siapkan hati kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Kristus. Senang berjumpa Anda di pagi hari ini. Kita tahu pandemi belum usai, tentu kita harus jaga prokes. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan lewat ibadah online di pagi hari ini. Dan kita akan bermazmur terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitaku.
sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalam. Menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, yang di rumah, kita siap memuji Tuhan lagi lewat di pagi hari ini. Tentu pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dia puji Tuhan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Mari kita ambil Tuhan lagi di pagi hari ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Percaya berkat atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dalam lembah kelam, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, sembah Kau Tuhan. Puji, sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, salam. Selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Ini pandemi ini membuat kita harus banyak belajar hal-hal baru, termasuk ya berjumpa dalam Zoom begini. Roh kita itu kebutuhannya 3, Bapak Ibu ya. Pertama adalah penyembahan, kedua adalah kebenaran, yang ketiga itu fellowship, persekutuan. Makanya kita kalau nggak bersekutu ya lama-lama roh kita padam ya. Makanya mari kita bertekun, walaupun kita hanya lewat Zoom ya. Di tempat saya tiap hari Rabu Pak Pri ada doa bersama juga tiap jam 8 malam ya, jam 8 malam sampai
jam setengah 10 gitu, 1,5 jam ya. Dan setiap pagi saya selalu doa bersama dengan para alumni Pria Sejati se-Indonesia ya tiap pagi. Dan besok pagi kebetulan saya diminta melayani perjamuan kudus ya. Mereka haus juga, puji Tuhan. Dan di Brau itu ada mezbah pagi yang dibangun anak mentor saya yang hadir kurang lebih setiap pagi jam 4. Tempatnya Jakarta ya, saya juga ngisi juga. Itu kurang lebih 100, kadang-kadang lebih ya, cukup banyak itu. Oke, malam hari ini saya mau bicara strong family, keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu dibangunnya seperti apa sih? Mari kita lihat Mazmur 128, ini ayat yang bagus sekali ya, ayat 1 sampai ayat 6 Bapak Ibu. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 6, ayat itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara keluarga yang kuat, ya, keluarga yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat, keluarga yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat, keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat. Keluarga itu bagaikan pijakan ya. Kalau pijakannya kuat, apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Itu sebabnya mari kita jaga keluarga kita semua. Katakan amin, angkat jempolnya ya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berangkat bekerja dari rumah yang bahagia, maka hasil kerja kita pasti bagus. Kenapa? Orang yang hatinya bahagia, kerjanya pasti benar, pasti diberkati ya. Kalau Bapak Ibu kita semua berangkat melayani dari rumah yang bahagia, maka pelayanan kita pasti impartasi kebahagiaan ya. Gitu. Karena apa? Ya kita bahagia. Makanya harusnya setiap pelayan Tuhan itu tidak boleh defisit kebahagiaan. Harusnya bahagia ya. Supaya apa? Bisa impartasi kebahagiaan. Bapak Ibu nanti kalau cari mantu ya, cari mantu pria khususnya, carilah pria yang bahagia ya. Kenapa? Karena hanya pria yang bahagia yang bisa membahagiakan istrinya ya. Pria yang susah, saya rasa nggak bisa membahagiakannya. Dia saja susah, pasti menyusahkan ya kan. Nah, itu cari yang bahagia. Kalau boleh begini, cari mantu itu kalau boleh yang kaya dan bahagia. Wah keren ini ya. Sebab kalau kaya nggak bahagia tetap aja akan menyusahkan, bikin masalah ya gitu. Nah itu sebabnya mari kita bangun keluarga kita baik-baik. Nah saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, Mazmur 128 ini gambaran keluarga yang bahagia, yang diberkati, keluarga yang kuat. Mazmur 128 ini pelajaran yang paling simpel dan mudah dimengerti, dan saya percaya begini, kalau ini kita taati maka kuasa firman Mazmur 128 ini bisa terjadi di rumah kita masing-masing. Katakan amin ya. Nah gitu. Nah saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat menurut Mazmur 128. Ada 3 pilar. Pilar ini kita harus bangun, kita harus jaga, kita harus terus pelihara ya. Pilar yang pertama adalah ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pilar pertama membangun keluarga yang kuat adalah hubungan kita dengan Tuhan harus kuat ya. Hubungan kita dengan Tuhan harus benar ya. Itu.
kita diuji sekarang ini ya. Ibadah lewat Zoom, ibadah lewat online, ibadah lewat apalagi lewat YouTube, ibadah lewat apa saja. Apakah Anda ibadahnya dengan takut akan Tuhan? Nah, ini baru ujian ya, ujian pertama ini ya. Saya itu dari tadi tak geser-geser gitu layarnya ya. Orang yang memuji Tuhannya itu dia merasa Tuhan ada dekat dengan dia dari wajahnya kelihatan ya. Gak usah diubah wajahnya, biarin aja tetap begitu ya. Tapi intinya begini, mari kita benerin hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan itu sumber segala kehidupan kita. Kalau hubungan kita, pilar pertama ini, hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, hubungan yang lain-lain, pilar yang lain-lain akan rapuh Bapak Ibu ya. Makanya mari kita bangun pilar yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan harus benar, harus kuat. Nah, ibadah sekarang ini ada banyak orang melakukan asal-asalan. Padahal ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Connect nggak kira-kira begitu? Nyambung nggak kita? Pada waktu kita memuji Tuhan, kita connect nggak dengan Tuhan? Pada waktu kita dengar firman begini, kita connect nggak dengan Tuhan? Ini masalah hubungan. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang hubungannya dengan Tuhan nyambung pada waktu ibadah, pada waktu bersekutu, itu tandanya ada 4. Ya. Tandanya ada 4. Kalau hubungan kita dengan Tuhan connect itu tandanya ada 4. 1, mengalami sukacita. Itu 1 ya. Oh pasti kalau kita memuji Tuhan walaupun kita dipandu ya dengan rekaman putus-putus lagi ya kan. Kalau hati kita bersih, hati kita nggak putus ya, percayalah. Anda ketawa itu artinya ngerti yang saya ngomong ya. Yang pertama kita pasti mengalami sukacita, makanya begitu datang kepada Tuhan diumumin jam 6 sore kita doa, hatimu siap, ada gangguan nggak ada gangguan secara teknis, yang penting hatimu tetap nggak terganggu dengan Tuhan ya. Ayo letakkan tangan kita di jidat kita dan katakan begini, jangan pura-pura nggak paham kamu ya, ini penting. Ayo kita nyambung sama Tuhan ya. Tandanya yang pertama adalah sukacita ya. Sukacita, dan sukacita itu kalau suami sukacita ya, istri sukacita, rumahmu penuh sukacita ya. Terus kemudian bawa mobil sukacita, diserempet orang gak marah ya. Kalau ada suami sukacita, walaupun istrinya cemberut tetap ada sukacita ya, sukacita. Yang kedua tandanya begini, orang yang mengalami connect dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengalami kebenaran ya. Walaupun saya menyampaikan firman lewat Zoom ya, saya khotbah paling juga setengah jam, tapi paling tidak ada kalimat, kata-kata atau satu kata yang nyangkut di hati Anda zep begitu, nah itu kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menguatkan Anda, kebenaran itu yang akan meluruskan Anda, kebenaran itu yang akan begini, perhatikan baik-baik. Kalau hidup kita dibangun di atas kebenaran, maka kita tidak akan pernah membangun hidup kita di atas fakta. Kenapa? Karena faktanya sampai hari ini COVID belum ada obatnya ya. Gitu, tapi kebenaran firman Allah mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Boleh katakan amin? Nah, itu kebenaran ya. Faktanya, realitanya sampai hari ini COVID belum ada obatnya. Tapi kata firman Tuhan, semua penyakit sudah diangkut di atas kayu salib, ya gitu. Faktanya sampai hari ini ya, orang yang mati karena COVID masih banyak, ya. Tapi kebenaran firman Allah mengatakan hidup kita itu karena Tuhan, bukan karena COVID, ya. Oh, kita kena COVID ya. Saya sudah kena Pak, tapi saya sembuh ya, puji Tuhan. Gitu, tetangga saya depan rumah nggak kena COVID Pak, berangkat kerja baik-baik, pulang kerja ya nggak enak badan, dikerokin badannya sama istrinya, bersin gitu, mati ya. Makanya kalau bersin tutup mulutnya supaya nggak lompat itu nyawa ya. Nah gitu, jadi nggak usah takut. Orang kalau hidupnya dibangun di atas kebenaran nggak akan takut. Karena apa? Dia pegang kebenaran itu. Ya,
Jadi orang yang connect dengan Tuhan, sukacita, kebenaran. Yang ketiga, mengalami damai sejahtera. Nah, damai sejahtera sama sukacita bedanya apa? Sukacita itu sebuah ekspresi ketika kita dijamah Tuhan, ya. Tapi kalau damai sejahtera, firman Allah berkata begini, biarlah damai sejahtera yang melampaui akal manusia memerintah. Memerintah itu artinya menguasai, menjadi raja gitu ya. Memerintah pikiranmu dan hatimu. Nah, kalau pikiran kita, hati kita diperintah, dikuasai oleh sukacita, maka pikiran kita tidak akan pernah dikuasai oleh ketakutan, oleh stres, oleh tekanan, begitu nggak akan. Damai sejahtera, ya, orang yang mengalami connect dengan Tuhan, sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera juga itu yang memberi kemampuan kepada kita untuk mengalami tekanan seberat apapun. Ya, gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat, mengalami kuasa. Nah, kuasa itu yang menjadikan begini, tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, tertutup menjadi terbuka karena kita connect dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa itu, dan kuasa itu tidak ada yang mustahil. Jadi makanya mari kita connect dengan Tuhan. Hubungan kita harus benar. Dan benernya tingkatannya sampai di mana? Sampai kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, begitu. Hubungan yang benar dengan Tuhan itu adalah menghasilkan pribadi yang takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya begini, takut akan Tuhan dan taat dengan firman-Nya. Kira-kira begitu. Kemudian kalau itu terjadi, saya percaya rumahmu pasti diberkati. Ayat 2 itu kan isinya berkat-berkat kalau kita nyambung dengan Tuhan. Ya. Saya itu salah satu jadwal saya di satu gereja namanya GSJS. Gereja 1 jam saja ya. Saya dulu agak keki diundang. Saya pikir ini niat nggak ibadah kok cuma 1 jam. Tapi ternyata sekarang banyak yang niru ya. Hampir semua gereja sekarang ibadahnya 1 jam. Karena apa? Ya online dan lain sebagainya. Ya, sekali waktu pertama diundang, saya itu waktu itu hari Minggu itu ibadahnya biasanya 10 kali Pak, ya, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jam 8 selesai. Nah, hari itu Pak, saya diundang itu ibadahnya 14 sesi. Wow. Tapi bukan saya sendiri yang bicara. Kalau saya sendiri bicara ya mulutku bisa pindah sini ya. Saya 7 sesi, Mongol 7 sesi. Saya jam setengah 6 pagi sudah duduk di lobi hotel, ya, karena jam 6 sudah mulai ibadah. Saya nunggu dijemput. Tiba-tiba muncul seorang pria sudah tua gitu, 78 umurnya, udah tua ya. Terus pendek orangnya dan kemudian, Pak Ishak ya? Betul Pak. Oh, saya yang jemput Bapak. Oke ya, ternyata dia juga yang bawa mobil ya. Orangnya pendek tapi dia pakai mobil Fortuner ya, jadi naiknya kayak naik pohon begitu ya. Tapi begitu Pak mobil Bapak Ibu, saya dibuat gemeteran. Kenapa? Ngebut ya, sudah ngebut nyalipnya mepet-mepet, saya sampai gitu ya, ketakutan ya. Kalau beberapa tahun lalu Bapak Ibu mendengar melihat siaran di televisi atau baca koran, di Surabaya ada Fortuner warna hitam nyebur kali, nah dia itu ya. Oh, sudah tua tapi masih ngebut ya. Tapi bukan saya waktu itu. Nah, di jalan Bapak Ibu, dia cerita begini, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA langsung nikah Pak. Saya dikuliahkan sama papa saya jalanin 1 semester, saya keluar, saya nikah. Dan saya bertanggung jawab Pak, karena saya merasa pendidikan saya pas-pasan, saya nggak pinter ya. Saya harus lakukan begini. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan ya. Saya cari hadirat Tuhan. Jam 6 saya mulai bekerja. Jadi saya pokoknya konsep di kepala saya itu begini ya. Jam 4 saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, jam 6 saya sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada saya ya. Saya memulai karir saya itu Pak dengan menjadi sopir bemo. Saya kaget, ini Chinese ganteng ya, orang ganteng itu walaupun tua kan di wajahnya masih ada sisanya ya. Saya jadi sopir bemo Pak, saya kagum dengan mentalnya ya. Orang ganteng mau jadi sopir bemo itu jarang Bapak Ibu ya. Di Bogor ada orang wajah kayak bemo nggak mau jadi sopir bemo. Ini orang ganteng ya.
Saya tekunin bertahun-tahun Pak Ishak. Sampai sekali waktu saya diberkati dengan mobil pick up, lalu kemudian saya kembangkan area saya Pak. Saya masuk Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, keliling Bapak saya ya. Dan Pak Ishak tahu hari ini rumah saya 40 Pak Ishak. Rumah apa perumahan itu Pak? 40 loh ya. Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya Pak Ishak. Jadi Pak Ishak kalau cuman mau kaya, dia bilang begini, kalau cuman mau kaya kadang-kadang nggak perlu S3 ya. Saya sendiri S3 Pak Ishak, SD, SMP, SMA. Ya, konsep ini jangan ditiru yang ini ya. Kalau bisa itu pinter kaya, nah keren ya kan. Nggak pinter kaya, nah itu juga masih keren ya. Udah miskin, Tuhan yang nggak sungguh-sungguh ya. Goblok lagi, wah itu gendruwo pun nggak mau berteman ya. Udah pernah lihat gendruwo? Kalau belum pernah nanti Anda ngaca ya. Maksudnya tanya sama dirimu, barangkali ya kan. Nah gitu, nah saya mau kasih tahu, ternyata begini loh, kalau hubungan kita connect dengan Tuhan itu banyak hal yang akan terjadi. Makanya supaya keluarga kita kuat, hari ini mari kita betulin hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun saya percaya Pak Pri sebagai pemimpin gereja, juga teman-teman pendeta yang lain, merindukan semua jemaat itu hubungannya nyambung dengan Tuhan. Makanya sampai dibilain bikin Zoom, Facebook, lain-lain sebagainya. Supaya apa? Anda nyambung. Makanya kalau ibadah, kalau doa, walaupun cuma lewat Zoom, kalau bisa itu layarnya dibuka dan kelihatan sungguh-sungguh. Nggak dibuka nggak apa-apa sih, yang penting dewasa ya. Jangan mundar-mandir kayak nggak sungguh-sungguh ya. Kadang ke kamar mandi dibawa sambil rocok Tuhan, apa nggak malu dilihat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh ya. Nah yang kedua sekarang, pilar yang kedua ayat 3 berkata begini, pilar membangun rumah tangga yang kuat. Yang pertama adalah, pilar pertama, hubungan dengan Tuhan harus kuat dan benar. Yang kedua ayat 3 bagian A, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu adalah poros dari semua hubungan. Kalau hubungan dengan Tuhan tadi itu sebagai sumber Tuhan itu. Tapi hubungan suami istri adalah poros, makanya ditaruh di tengah. 3 hubungan, ya 3 pilar. Pilar pertama hubungan dengan Tuhan. Pilar kedua, hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri, kalau benar, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih benar itu lebih mudah. Kalau hubungan kita suami istri nyambung, kuat, maka untuk menjadi kuat hubungan kita dengan Tuhan lebih mudah. Coba Anda bisa nggak kalau lagi bertengkar sama istri terus berdoa? Sulit kan? Makanya hubungan suami istri itu harus nyambung, harus connect. Hubungan suami istri itu harus benar, harus kuat. Dan hubungan suami istri di sini digambarkan seperti anggur. Kenapa anggur? Nanti kalau Anda baca Kidung Agung, anggur itu gambaran dari cinta. Ya, jadi hubungannya suami istri itu hanya dilem sama yang namanya cinta. Hanya dipersatukan dengan yang namanya cinta. Gitu ya. Itu Bapak Ibu, dan coba sekarang Anda cek betul-betul, saya itu kapan itu menikahkan orang, dan saya tanya begini, kamu cinta calon istrimu ini alasannya apa? Saya nggak tegang-tegang, saya nggak mau formil. Saya dulu ditanya formil, apakah kamu bersedia? Nah saya nggak begitu ya. Bimbingan pranikahnya dimatengin, begitu waktunya nikah tinggal khotbah khotbah singkat, terus saya turun, saya ajak ngobrol ya. Kalian sudah siap? Sudah Om, sudah Pak ya. Kamu cinta calon istrimu itu alasannya apa? Cantik Om. Oh cantik, kalau cuma cantik alasannya 40 tahun ke depan dia nggak cantik lagi. Apakah nanti kalau sudah nggak cantik lagi kamu masih bisa mencintai dia? Wah dia nggak bisa jawab loh. Ya, 40 tahun ke depan dia nggak cantik lagi. Apakah nanti kalau dia sudah nggak cantik, kamu masih bisa mencintai dia? Nggak bisa jawab dia ya. Pria itu kan seringkali kalau masih miskin, pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Tapi kalau sudah kaya semua dipegangin. Nah itu salahnya pria di situ ya.
Bahkan pria itu cenderung pria itu makin kaya makin nakal ya. Kalau wanita kan makin nakal makin kaya. Nah bedanya itu. Dan pria nakal itu pasti kejeratnya sama wanita nakal juga ya. Kalau nggak percaya boleh tanya Pak Pri ya. Pak Pri kenal orang itu ya, maksudnya gitu ya. Jadi Pak, mari Bapak Ibu ya, kita mesti diikat dengan cinta itu. Anggur, kenapa anggur? Nanti Anda boleh buktikan, Anda peres buah anggur ya, terus air perasan anggur itu jangan dicampur sedikit pun dengan air, terus Anda kecap ya, Anda kecap pelan-pelan, maka air anggur itu memiliki 3 kandungan rasa, 3 kandungan rasa ya, rasa manis ya, terus rasa asam, terus rasa pahit. Itu ada di air anggur yang murni. Rasa manis, rasa asam, rasa pahit. Begitu juga hubungan kita suami istri itu kadang-kadang rasa manis, kadang-kadang rasa asam, kadang-kadang rasa pahit ya. Kalau Anda tanya kepada saya baru nikah 9 bulan Pak. Jadi kalau Anda tanya, Pak Ishak rasa apa? Oh, manis sekali ya kan, asamnya belum kerasa, pahitnya apalagi, belum ada turbulensi ya, pokoknya masih manis. Coba Anda lihat, makin tua wajahnya makin asem, bahkan makin pahit ya kan, karena memang itu rasanya pernikahan ya itu. Nah Bapak-bapak, sekali waktu saya itu habis camp di Medan ya, saya makan bersama dengan para tokoh-tokoh pria sejati dan wanita bijak di Medan ya, termasuk Pak Reza ya. Saya lupa restorannya apa ya, kira-kira 30 pasang yang makan itu. Terus tiba-tiba ada seorang pria, tapi bukan Pak Reza ya. Seorang pria ini ngomong begini dengan bangga ya, Pak Ishak, kalau keluarga saya itu rasa manis terus ya. Saya sama istri itu bahagia banget, pokoknya saya nggak pernah stres, saya nggak pernah tertekan, saya enjoy terus Pak, nggak pernah susah, sambil ketawa-ketawa, cincinnya banyak lagi ya kan. Nah Pak Reza mulai membayangkan siapa yang banyak cincinnya. Terus kemudian saya berdiri dan saya ngomong begini, biasanya Pak, kalau suami nggak pernah stres, suami nggak pernah tertekan, itu biasanya istrinya yang sering stres Pak. Istrinya berdiri langsung ngomong, betul, nah gitu. Nah makanya mesti diceknya berdua Bapak Ibu, nggak boleh masing-masing ya. Sekali waktu saya pernah melayani kebaktian kaum wanita di satu gereja ya, di Sunter, nggak jauh dari gerejanya Pak Pri, tapi bukan gerejanya Pak Pri. Gerejanya Pak Pri ini nggak pernah ngundang saya Pak Reza ya. sorry. Nah saya di tengah-tengah khotbah wanita di Sunter itu tiba-tiba mendadak berhenti dan saya tanya begini sama ibu-ibu, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus kemudian Anda berdua dibangunkan lagi sama Tuhan, dihidupkan dan boleh milih ya, apakah masih mau jadi istri dari suamimu yang sekarang ini? Saya kaget, ada 3 ibu-ibu angkat tangan dan ngomong begini, enggak sudi. Wow, saya kaget ya. Lalu di ujung sana ada seorang wanita angkat tangannya lebih tinggi dan ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah berapapun aku mau tuker Pak Ishak. Wow. Nanti setelah acara ini Anda makan bersama keluarga, sebelum tidur Anda boleh tanya istri. Kalau siap jawabannya ya. Saya jujur Pak, saya rasa tertuduh ya, pulang dari pelayanan itu sampai rumah jam 11, saya dianterin staf saya bangunin istriku almarhum ya, almarhum istriku ya, udah tidur saya bangunin, bangun. Ada apa? Mau tanya Mama, pertanyaannya penting nggak? Penting sekali, begitu penting sekali, langsung duduk, matanya belum lengkap, masih kriep-kriep begitu ya. Lalu kemudian saya tanya, Ma, seandainya Papa mati, loh, kenapa?
belum selesai, saya bilang begitu. Tapi dia kaget, saya senang Bapak Ibu. Sebab kalau sampai dia nggak kaget, berarti dia senang kalau saya mati ya. Jadi itu. Pokoknya nanti Anda boleh loh coba tanya ya. Walaupun jawabannya benar, tapi kalau wajah istrimu tenang gitu, Anda harus terkejut loh ya. Gitu. Kalau enggak, wah masalah ini. Dan hubungan suami istri itu hubungan yang paling sulit dari hubungan-hubungan yang lain. Hubungan dengan Tuhan mudah Pak, kita berdoa kapan saja bisa. Tapi kita hubungan dengan istri itu perlu dijaga baik-baik. Ini tersulit hubungan suami istri ini ya, hubungan tersulit. Itu sebabnya mari kita jaga ya. Di Tarutung ya, ada pendeta yang bagus sekali. Khotbahnya bagus, disenengin mak-mak ya. Habis ikut pria sejati, nah dia tanya istrinya. Dia tanya istrinya begini, "Mak, kamu bahagia kan jadi istriku?" Karena dia ini khotbah di televisi lokal ya, di radio-radio, khotbahnya bagus ya. Terus akhirnya dia minta saya mentor setelah ikut camp ya. Dia ketua sinode lagi dari satu gereja ya, masih muda, gagah lagi ya. "Ma, kamu bahagia kan jadi istriku?" Istrinya menjawab begini, "Kamu mau jawaban yang jujur apa yang enggak jujur?" Lalu dia mengatakan, "Yang jujur, Ma." "Oke. Sudah siap jawaban yang jujur?" "Siap." "Kalau yang jujur ya, saya jujur nyesel jadi istrimu." "Loh kok bisa?" "Nyesel loh ternyata." Oh, dia merasa khotbahnya bagus itu istrinya seneng. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu, istrimu itu nggak suka dengan hanya khotbah yang bagus loh. Nggak suka kita pimpin pujian aja loh. Nggak suka karena kita jago di mimbar. Tapi ternyata istri kita itu suka kalau kita benar-benar hidup kita sama pelayanan kita itu cocok gitu. Nah akhirnya istrinya ngomong begini, "Kamu tahu alasannya?" Gini alasannya, "Kalau kamu sehat, kamu jadi milik semua jemaat, kamu jadi milik semua orang. Kalau sakit baru milik saya." Nah itu kadang-kadang istri itu kayak pembantu, kayak suster gitu ya. Nah yang manggut-manggut Pak Pri juga itu lagi paham itu ya kan gitu. Ayo Pak, kita bangun hubungan kita suami istri harus kuat ya, harus benar ya. Istriku ada di samping saya Pak, senyum-senyum. Di situ lagi ngelurusin rambut, senyum-senyum dia. Kenapa? Baru 9 bulan ya. Kalau sudah 19 tahun pasti dia akan begini. Nah gitu. Enggak lah, karena saya sudah belajar Pak. Saya belajar dari Pak Pri juga. Jadi memperlakukan istri harus bagaimana. Yang ketiga, yang terakhir. Pilar yang ketiga, ayat 3 bagian B. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Jadi 3 pilar membangun keluarga yang sehat itu. Yang pertama adalah pilar pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan harus benar, harus kuat. Yang kedua, hubungan suami istri harus benar, harus kuat. Dan yang ketiga adalah hubungan kita, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua harus kuat. Nah, kalau sekarang ini Anda masih punya orang tua, maka kata firman Tuhan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu lanjut usia, supaya kamu bahagia, supaya kamu diberkati di tanah di mana kamu dijanjikan. Nah, satu-satunya perintah yang disertai dengan jaminan adalah menghormati orang tua. Makanya kalau Anda masih punya orang tua, Anda hormati ya. Lalu kemudian bagian kita ke anak ya, saya mau sampaikan begini, kita itu ke anak itu Pak seumur hidup harus afirmasi identitas, afirmasi value, afirmasi potensi. Udah 3 ini aja kita lakukan ya, meneguhkan identitas, meneguhkan nilai-nilai kerajaan, meneguhkan potensi. Saya lakukan ini Pak, dan sekarang anak saya jauh lebih didik keluarganya jauh lebih baik dari saya, lebih berwawasan dari saya ya. Anak-anak kita perlu itu ya. Anak yang dididiknya secara benar Pak Yusuf itu salah satu contohnya. Beda dari saudara-saudaranya yang lain. Kuat dia ya. Masuk lubang sumur kering, bangkit ya, kuat. Terus kemudian di rumah Potifar kuat ya. Terus kemudian di penjara kuat. Jadi anak yang
dididiknya benar, Pak, dapat kasih, dapat identitas gitu, dapat value, dapat peneguhan potensi dari orang tua, pasti jadi kuat, Pak. Nggak mudah jatuh dalam moral juga. Yusuf itu keren, ya. Itu salah satu contoh. Nanti kalau Anda baca di Kejadian pasal 37, kenapa Yusuf itu hebat? Karena dia mendapat kasih dari papanya lebih daripada saudaranya yang lain. Lebih itu bukan berarti dipilih kasih, ya, bukan. Tapi penuh. Nah gitu. Makanya mari kita kepada anak kita itu kasih kita penuh, ya. Terus afirmasi identitas penuh, afirmasi value penuh, terus afirmasi potensi penuh, pasti jadi kuat, ya. Gitu. Saya berharap walaupun saya tidak bicara panjang, tapi biarlah firman ini menjadi sebuah pegangan tambahan kita untuk berpegang lebih kuat lagi, ya. Puji Tuhan, sampai di sini saya sampaikan firman dan kemudian saya kembalikan kepada Pak Pri. Terima kasih untuk Pak Ishak Tulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang saudara dapat dari 3 pilar yang kita pelajari dari Mazmur 128. Mari saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saya percaya jikalau kita membangun 3 pilar sebagai landasan kokoh di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan akan memberkati kita semua. Mari, arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Ibu Gea, tanggal 21 September. Yang kedua, Pak Bakti. Ketiga, Setiaman. Keempat, Lavenia, tanggal 23 September. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk yang berulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur untuk anakmu, Ibu Gea, yang berulang tahun tanggal 21 September. Kami percaya Tuhan menganugerahkan usia yang bertambah untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk boleh bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan, sungguh membangun keluarganya dengan
tiga pilar yang diajarkan oleh firman-Mu. Berkati Ibu Gea, berkati Pak Kris suaminya dan anak-anaknya, supaya sungguh mereka bertumbuh menjadi keluarga yang menjadi terang dan teladan. Kami juga menyerahkan kepada Bapak Bakti yang berulang tahun tanggal 23 September. Tuhan memberkati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Untuk istri dan anaknya, Tuhan menopang imannya, berikan kesehatan dan memperluas pelayanannya, sungguh menjadi terang dan garam. Apapun yang dilakukan, diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Setiaman yang Tuhan tambahkan 1 tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaan yang dijalaninya, bahkan untuk imannya, mendidik anak-anaknya, yaitu Dita dan Putra dengan baik, sehingga mereka seperti anak panah di tangan para pahlawan dan menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati Tuhan pelayanan Pak Setiaman, kehidupan masa depannya. Kami juga berdoa untuk Lavenia, memberkati dia, imannya sungguh bertumbuh di dalam membaca, merenungkan firman-Mu, dan bahkan dia boleh rajin untuk membaca dan membagikan bersaksi untuk Tuhan. Di dalam masa hidupnya, Tuhan berikan kebahagiaan, bahkan dalam pekerjaan menjadi garam dan terang untuk orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara, juga Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin bangsa ini keluar dari krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keamanan, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan menambahkan hikmat kepada Presiden Jokowi untuk boleh menunjukkan bahwa Indonesia terus maju berjuang di dalam krisis-krisis ini. Kita juga berdoa untuk dokter dan perawat-perawat sebagai garda depan yang merawat pasien-pasien COVID. Biar mereka diberi kekuatan kesehatan. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Baik para hamba-hamba Tuhan, juga para jemaat yang digembalakan oleh para gembala sidang GJKI, biar sungguh-sungguh mereka boleh diberkati Tuhan dan ada jalan keluar dalam setiap masalah karena Tuhan bersama mereka. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat membuka menara doa setiap jam 6 sore lewat Zoom. Saudara bisa membawa teman-teman, sahabat-sahabat yang membutuhkan pertolongan, pemulihan di dalam doa. Juga saya mengundang saudara untuk bergabung bersama, karena banyak sekali tangan Tuhan menjamah orang-orang yang mengikuti menara doa ini. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurut Mazmur 128, ada berapa pilar yang menentukan keluarga bahagia? Sebutkanlah pilar-pilar tersebut. Yang kedua, apa ciri-ciri hubungan dengan Tuhan yang berjalan dengan baik? Ada 4 hal. Yang ketiga, bagaimana kehidupan doamu dan kehidupan keluargamu sekarang? Mari kita introspeksi untuk boleh maju terus di dalam Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang dengan sabar mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan selalu menolong, memberkati saudara. Sampai jumpa kembali di minggu depan, di hari yang sama dan jam yang sama untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Dia dengan segenap kekuatanmu. Katakan